상상도 할 수 없는 일이 생겼어. 내게도 이런 일이 있다. 아무런 준비조차 못한 내게 네가 왜 그런지 모르겠지만 편해서 조면에 별 얘기를 다. 얼마나 바보 같아 보였을까. 내가 매일 혼자 걷던 그 길도 바람에. Hai, welcome back to my channel. Balik lagi dengan Maya di sini. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan juga baik-baik saja ya. Untuk video kali ini aku hadir kembali dengan daily vlog untuk kegiatan aku sehari-hari di rumah. Hari ini adalah weekend, lalu kemudian aku mengawali hariku dengan memasak di rumah. Ini pertama tadi aku masak sayur super duper yang simple aja, disesuaikan dengan stok yang ada di kulkas aku ya. Aku masak sayur campuran brokoli dengan jagung teman-teman. Lalu untuk bumbunya tadi cuma pakai bawang putih sama bawang bombay. Ditambahkan sedikit air, lalu setelah itu kita akan bumbui teman-teman. Untuk jagungnya sendiri itu tadi aku udah dimasak dulu ya dengan air yang lebih banyak supaya jadi lebih empuk. Untuk bumbunya cuma pakai kaldu jamur, garam, dan juga sedikit lada bubuk. Ini udah selesai masak sayurannya, langsung lanjut aku plating ya teman-teman ya. Untuk yang berikutnya ini aku mau buat ayam kayak semur gitu, tapi semuanya cuma pakai bumbu iris. Nah, pertama kita akan marinasi dulu ayamnya sekitar 350 gram dengan 1 sendok makan saus tiram dan juga 1 sendok makan kecap asin. Kita marinasi taruh di kulkas sekitar 30 menit ya. Setelah itu kita akan tumis bawang putih sekitar 4 siung nih teman-teman. Ditumis hingga harum. Lalu setelah itu kita akan masukkan 1 jempol jahe. Itu yang sudah diiris tipis-tipis ya. Kemudian kita akan masukkan ayam yang tadi sudah dimarinasi selama 30 menit teman-teman. Nah, kita akan tumis sebentar. Lalu kemudian kita akan memasukkan 2 sendok makan kecap manis ya teman-teman ya. Kita masak atau tumis dulu nih sebentar teman-teman sampai ayamnya nanti dia setengah matang. Lalu kita akan masukkan air setengah cangkir dan juga dengan kentang yang sudah kita iris-iris tipis memanjang seperti itu. Bisa 1 buah ukuran yang besar atau 2 buah yang ukurannya kecil atau sedang. Sorry ya teman-teman, itu tadi keskip bener-bener prosesnya ternyata tidak terekam. Kita tumis sampai sekitar 25 menitan, ditunggu sampai airnya susut ya. Lalu setelah itu selesai, kita tidak bumbui lagi dengan garam ataupun kaldu jamur karena kita cuma pakai saus-sausan aja. Nah, lalu kemudian ini sudah selesai aku plating dan untuk masak-masak aku hari ini pun sudah selesai. Kemudian setelah masak aku langsung lanjut teman-teman ke kegiatan berikutnya, yaitu adalah mencuci pakaian. Untuk deterjen dan pewangi pakaian yang aku pakai di sini, aku menggunakan merek Proclean ya. Teman-teman bisa lihat reviewnya di video yang nanti aku taruh di e-card. Ini sudah agak siang ya teman-teman kondisinya, cuma dia tidak terlalu panas. Lalu sambil aku menunggu gilinganku selesai untuk cucian pakaian, di sini aku langsung lanjut untuk melipat pakaian dan memisahkan mana pakaian yang akan aku gosok. Nah, pakaian yang aku gosok itu biasanya adalah pakaian yang memang aku pakai atau keluargaku pakai untuk pergi-pergi saja teman-teman. Kalau untuk yang di rumah itu kita tidak pernah menggosoknya, tetapi langsung dilipat dan langsung dimasukkan ke dalam lemari ya. Nah, hal ini sendiri itu ada sebutannya ya teman-teman, yaitu gerakan tanpa setrika. Untuk videonya itu aku sudah pernah buat, teman-teman bisa lihat nanti juga di e-card mengenai gerakan tanpa setrika yang jauh lebih detail teman-teman.
Yaitu pokok bahasan yang aku bahas cukup lengkap ya untuk gerakan tanpa setrika, berikut juga dengan manfaatnya ataupun juga keuntungannya ketika kita melakukan gerakan tanpa setrika. Nah, ini anak aku sedang membantu untuk melipat pakaian-pakaian dia sendiri ya. Nah, aku pribadi memang membiasakan diri untuk anak aku ikut serta dalam melakukan pekerjaan rumah tangga untuk beberapa hal ya. Seperti kayak misalkan membantu menggantikan spray, membantu menjemur pakaian, melipat pakaian, menaruh piring-piring kotor di dapur setelah dia pakai makan ataupun minum. Begitu juga dengan menyapu teman-teman, kecuali mengepel ya, karena memang anaknya masih agak kecil. Nah, kita sebagai seorang ibu tentu saja kita menjadi role modelnya ya. Dan karena itu ketika kita melakukan sesuatu dan anak akan mencontohnya. Nah, teman-teman, ini udah selesai, tinggal aku setrika aja dan aku rapihkan ke lemari pakaian nanti yang sudah aku lipat pakaiannya ya. Dan ini di atas di laundry rumahku, aku udah selesai mencuci dan ini sudah selesai aku jemur. Lalu kemudian aku tadi ada merendam spray teman-teman. Nah, jadi spraynya itu baru aku akan cuci besok. Sementara kalau untuk pakaian yang dicuci, ini hari ini sudah selesai dan hanya segitu aja. Ketika aku sedang melipat pakaian tadi, keluargaku telepon dan ternyata mereka mau main ke rumah. Ini agak banyak ya teman-teman. Dan ini langsung mereka tuh masuk dapur. Jadi dapur aku dijajah nih teman-teman nih di siang hari ini. Karena kakak aku itu datang, nih kakak aku yang pakai baju coklat ini ya. Jadi kakak aku bikin wingko, lalu ada keponakan aku juga, itu tadi dia lagi bikin onde-onde. Sementara istri dari keponakanku yang tinggal di Depok, yang pakai baju ungu di ujung, itu sedang membantu. Nah, ini wingkonya udah ada beberapa yang jadi, dan juga masih tetap lanjut untuk proses pembuatannya ya. Dan tadi di awal kakak aku yang nomor 4 itu juga sedang akan membuat asinan buah teman-teman. Nah nih ya teman-teman ya, pokoknya super duper sibuk banget di dapur aku. Yang padahal tadi udah capek-capek diberesin ya. Tapi ya udah nggak apa-apa lah, nggak sering-sering juga ya terjadi hal seperti ini. Ketika ternyata dapur aku langsung dijajah oleh 3 orang atau 4 orang inilah teman-teman. Nah, ini keponakan aku masih repot, dia bikin onde-onde. Dan inilah ya teman-teman ya, para penjajah dari dapur aku. Tuh ya, ada 2 orang kakak aku yang pakai baju orange dan satu lagi yang pakai dress yang baju pendek. Dan ini wingkonya udah semakin banyak yang jadi. Asli enak sih teman-teman ya. Aku bener-bener nggak ngebantuin sama sekali. Di sini cuma ngerekam prosesnya aja. Mereka lagi sibuk di dapur karena aku sendiri lagi ngedit video teman-teman. Nah, ini ketika para orang tuanya sibuk di dapur, anak-anaknya lagi pada main. Nah, ini kebanyakan adalah keponakan dan juga cucu-cucu ya teman-teman. Jadi cucu-cucuku tuh banyak banget. Dan ini makanannya udah jadi onde-onde dan juga wingkonya. Asli enak sih teman-teman. Pokoknya walaupun hanya buatnya cuma sedikit nih, karena orangnya banyak banget ya. Dan itu tuh bener-bener langsung ludes deh, bener-bener gak bersisa, semuanya habis. Banget sih ya kalau kayak gini. Jadi keinget waktu kecil dulu aku ketika tinggal sama kakak-kakakku dan juga orang tuaku, pasti juga repot deh bikin cemilan bareng-bareng kayak gini. Jadi kembali lagi membawa kita ke nostalgia masa-masa ketika masih ada orang tua kami. Ini masih tetap repot nih teman-teman di dapur, masih tetap lanjut ya untuk proses pembuatannya karena ternyata onde-ondenya agak cukup banyak, dapat sekitar 2 piringan gitu. Nah, jadi makanya proses untuk onde-ondenya masih tetap berlanjut. Sementara orang tua masih sibuk di dapur, anak-anak juga sibuk bermain ya teman-teman. Asli ramai banget teman-teman. Pokoknya saat ini kita di rumah tuh totalnya ada sekitar 15 orangan. Dan ini adalah asinan buahnya yang udah jadi. Asli ini enak banget sih, ya ampun. Aku gak nyangka ternyata kakak-kakakku benar-benar jago-jago masak.
Ya emang bener sih, kakak-kakakku rata-rata semuanya bisa masak ya teman-teman, dan rata-rata makanannya tuh enak-enak. Nah ini kita lagi menikmati makanannya, sementara aku nge-shoot anak-anak lagi pada banyak yang bermain nih rame-rame. Terus kemudian juga ada keponakan aku yang katanya kecapean, jadi dia lanjut deh langsung mijit tuh di kursi pijit. Nah ini juga anak-anak, ada yang sebagian yang udah agak besar, mereka bermain di teras. Lalu aku kembali lagi ke ruang makan teman-teman, dan di sini kami langsung deh ya tuh chit chat macam-macam, ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, membahas tentang orang tua kami gitu. Pokoknya seru banget, membawa semua nostalgia. Ya, orang tua kami masih ada ketika opa oma dari keponakan-keponakan aku itu masih ada gitu ya. Dan ini kakak aku teman-teman, dia nomor 3 ya. Lalu kemudian kalau ini kakak aku yang nomor 4. Nah ini cukup sering ada di video aku sih sebetulnya ya. Lalu kemudian yang pakai baju garis-garis hitam putih, ini anak pertama dari kakak aku yang ketiga tadi. Yang baju ungu itu adalah istri dari keponakan aku yang juga tinggal di Depok. Nah kalau yang ini dia adalah anak kedua dari kakak aku yang nomor 3 teman-teman. Itu baru sebagian kecil banget teman-teman ya dari seluruh keluarga kami yang ngumpul. Karena kalau kami ngumpul semua itu kayaknya lebih dari 100 orang deh, banyak banget emang. Lalu kemudian kita lanjut masuk dapur lagi karena kita akan mempersiapkan makan malam. Ini benar-benar disesuaikan dengan stok yang ada di kulkas, dan kita bikin nasi goreng. Nah nasi gorengnya pokoknya cuma pakai campuran sosis, ayam, telur teman-teman. Dan kami mau lanjut makan dulu. Terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Thank you for watching, see you soon and bye-bye.